kami aja. Dan ketika lagi asik teleponan sama sang ibu, tiba-tiba saja Dokter Ahsan datang. Di sini Dokter Ahsan itu mencium aroma masakan yang begitu sangat enak. Ahsan itu memuji-muji harum aroma masakan Kansa yang Ahsan banget dengan apa yang dia lihat. Kemudian Rara pun langsung merebut telepon itu, kemudian langsung teriak-teriak ke Bu Hutami. Kamu jangan ngerebut suami aku, pokoknya jangan ganggu suami aku. Kelihatan banget ya di sini Rara benar-benar kesal. Kemudian akhirnya Rara pun bilang, kamu pasti datang ke rumah ini sengaja banget kan? Kamu pasti menyimpan misi supaya suami aku kembali sama Bu Hutami. Dan benar-benar ya Rara ini pokoknya udah uring-uringan banget, emosional banget. Bahkan dia terus-terusan menuduh-nuduh Kansa punya niat busuk. Terlihat ya Kansa pun berusaha membela diri. Kansa pun mengatakan kalau dia sama sekali nggak ada niat seperti itu. Kansa berada di dapur, dia itu benar-benar niat untuk membuat sarapan dan juga bekal makanan. Dan ketika keributan itu terjadi, terlihat ya Oma Inggit pun masuk ke dapur, kemudian ikut-ikutan bikin ribut. Dan malahan Oma Inggit itu membuat suasana hati Bu Rara semakin tambah panas. Di sini Oma Inggit itu berkata perihal CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tetapi bukan itu. Ternyata singkatannya itu dirubah sama Oma Inggit. ILBK, istri lama bersemi kembali. Kemudian adegan berpindah kepada Fionika. Sekarang ini Fionika udah dinyatakan boleh pulang dan kondisinya sekarang ini sudah semakin membaik. Dan sekarang inilah saatnya bagi Fionika untuk melaksanakan semua rencananya. Kelihatan banget ya di sini Fionika benar-benar begitu sangat bersemangat untuk segera melancarkan aksinya. Dan ternyata Fionika itu udah bisa menebak apa yang akan dilakukan Kansa. Kansa pasti akan datang ke tempat itu, ke kampung saya, bukan untuk berbulan madu, tetapi pastinya dia ingin mencari tahu perihal latar belakang saya. Dan pastinya dia penasaran dan akan bertanya ke orang-orang di sana perihal masa lalu saya dan kehidupan saya. Kemudian kembali kepada Kansa, terlihat sekarang ini Kansa menyiapkan bekal makanan untuk Fatan. Tentu saja Dokter Ahsan pun jadi gimana gitu ya, jadi cuma Fatan doang ya yang disiapin. Kemudian Kansa pun bilang, ini aku udah kasih porsi yang jumbo. Ini nanti bisa untuk makan siang Fatan dan juga ayah. Dan begitulah ya di sini Kansa benar-benar begitu sangat perhatian. Terlihat ya Fatan pun jadi semakin in love sama Kansa. Kemudian adegan berpindah kepada Imran yang baru pulang ke rumah. Kemudian terlihat ya Funi pun mau nganterin Dedek Sultan ke toilet. Dan kalian bisa lihat ya, waduh, di sini padahal semuanya awalnya kondisinya baik-baik saja. Tetapi ternyata ketika Funi nemenin Dedek Sultan ke toilet, tapar di lantai kamar mandi. Dedek Sultan pun langsung kaget ya, dia pun langsung berteriak. Kemudian terlihat bagaimana Imran yang begitu sangat kaget melihat kondisi Funi. Karena ternyata banyak banget ya darah yang keluar di kakinya. Ya sepertinya itu adalah pendarahan yang terjadi akibat benturan keras tadi. Apalagi sekarang ini kondisi Funi kan lagi hamil muda. Tentu saja Imran pun panik. Kemudian Imran meminta kepada Susi untuk menjaga Sultan, sementara dirinya akan langsung gaspol ke rumah sakit. Kemudian kembali kepada Fionika yang sekarang ini sudah pulang ke rumah. Dan kelihatan banget ya kondisinya benar-benar udah fit, udah kelihatan segar bugar, bahkan udah bersiap dengan rencana-rencananya. Dan di sini Fionika sangat yakin kalau Kansa dan juga Fatan besok akan segera pergi keluar kota, yaitu ke kampung ke tempatnya Fionika. Tetapi Fionika sangat yakin tujuan utama mereka bukanlah bulan madu, tetapi pasti mereka akan mencari tahu perihal Fionika. Tentu saja mereka pun jadi khawatir gimana nanti kalau semuanya ketahuan. Kemudian Fionika pun bilang, kalian jangan khawatir, karena semua latar belakang yang terjadi di masa lalu itu semuanya adalah benar. Bagaimana kehidupan kami yang begitu sangat menderita, bagaimana juga keadaan ibu saya, bagaimana keadaan saya, semuanya itu adalah asli penderitaan hidup Fionika. Dan begitulah ya di sini Fionika benar-benar tenang banget, karena dia sangat yakin semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu terlihat ya di sini Elva merencanakan gimana kalau kita bikin aja nanti kecelakaan maut kemudian Kansa meninggal. Tetapi ternyata Fionika nggak mau cara seperti itu. Itu adalah cara bodoh. Kansa akan meninggal di saat Fatan lagi bucin-bucinnya. Dan itu akan membuat
Fatan jadi menutup hatinya untuk siapapun. Dan Veronica nggak mau kalau sampai itu terjadi. Dan sekarang ini yang akan dilakukan Veronica adalah dengan menggunakan kelemahan Fatan, yaitu mencari simpati Fatan. Dan perlahan-lahan simpati itu nanti akan berubah menjadi rasa cinta. Dan begitulah ya pokoknya rencananya Veronica itu benar-benar udah mateng banget. Dan Veronica begitu sangat optimis kalau semuanya akan berhasil. Kemudian setelah itu Veronica pun meminta supaya Pak Darto dan Elva mengganti semua foto-foto yang ada di sana. Pokoknya jangan sampai foto-fotonya itu ada foto lama ibunya Veronica. Semuanya harus diganti sama foto Bu Rani. Kemudian Darto pun bilang semuanya udah beres, semuanya udah diganti. Dan benar-benar ya Veronica menyusun semuanya dengan begitu sangat hati-hati. Pokoknya dia itu benar-benar main cantik. Pokoknya jangan sampai ada kelihatan jelek-jeleknya di hadapan Dokter Fatan. Pokoknya di hadapan Fatan semuanya harus terlihat baik, semuanya harus terlihat sempurna dan gak ada kejahatan sedikit. Dan di sini Veronica sangat yakin nanti ketika Fatan Kansa sampai di kampungnya, akhirnya nanti mereka akan tahu betapa menderitanya dan kasihannya kehidupan Veronica di kampung di masa lalu. Dan pastinya nanti mereka akan bersimpati, akan merasa gimana gitu sama Veronica. Dan ini adalah kesempatan bagi Veronica untuk bisa mengambil simpati mereka. Kemudian kembali kepada Emran. Terlihat sekarang ini Emran sudah sampai ke rumah sakit. Kemudian Emran pun langsung meminta tolong kepada dokter untuk segera menangani Funi. Karena benar-benar Funi gawat darurat, tolong lakukan yang terbaik untuk Funi dan juga calon anak saya. Kelihatan banget ya Funi kesakitan seperti ini. Kemudian dokter pun meminta supaya Emran menunggu di sini. Mereka akan segera menangani Funi. Terlihat ya wajah cemas Emran ketika melihat Funi dalam keadaan seperti ini. Benar-benar rasanya syok banget melihat ternyata Funi sekarang ini lagi mengalami pendadarahan. Kemudian adegan berpindah kepada Fatan yang lagi berangkat kerja bersama dengan Dokter Ahsan. Dan ketika dalam perjalanan di sini Fatan melihat ada si preman itu. Preman yang sering mengganggu Veronica. Dan ternyata si preman itu sadar kalau yang ada di sana itu adalah Dokter Fatan yang beberapa waktu lalu dia celakai bersama dengan Veronica. Hingga akhirnya si preman itu pun lari kabur. Tetapi tentu saja Fatan dan Dokter Ahsan gak tinggal diam. Ketika mereka kabur, kemudian Fatan dan juga Dokter Ahsan berusaha mengejar mereka. Terlihat ya mereka lari tunggang langgang, benar-benar ketakutan banget. Khawatir banget kalau mereka akan tertangkap dan pada akhirnya bisa terbongkar semuanya. Dan pada akhirnya bersambung. Terlihat ya perkelahian antara Dokter Ahsan dengan preman itu. Nah, kira-kira apakah mereka akan bisa mendapatkan para preman itu, mengalahkan para preman itu? Simak kelanjutan Istiqomah Cinta bersama dengan sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru ya, pokoknya nonton terus malam ini Istiqomah Cinta. Dan sekarang ini Kansa udah jadi istrinya Fatan, tetapi ya begitulah kita menunggu malam pertama Fatan dan Kansa. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika mereka nanti keluar kota? Dan apakah penyamaran Veronica sebagai orang baik akan segera terbongkar? Ya, karena sebenarnya dia begitu sangat licik karena obsesinya ingin memiliki Fatan. Pokoknya nonton terus ya malam ini. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.